Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-layl wan-nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Husain, baik yang hadir secara offline maupun yang join secara online, kita semuanya patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut berterima kasih kepada Allah atas segala anugerahnya, dan betapa banyaknya anugerah itu sehingga kita tidak bisa menghitungnya, karena kemampuan kita untuk mengingatnya pun adalah anugerah. Begitu banyaknya anugerah, dan sebagian besar anugerah itu tidak kita syukuri karena kita sudah menjalani, sehingga yang kita syukuri hanya beberapa item yang kita syukuri karena kita menginginkannya, karena kita memintanya. Padahal banyak anugerah yang sudah terjadi tanpa kita minta. Banyak anugerah yang sudah kita nikmati tanpa kita cari. Banyak anugerah yang telah berjalan, berlangsung tanpa kita menanti. Dan itulah yang sering kita lewatkan, seolah-olah itu bukan sebuah anugerah, seolah-olah itu bukan sebuah rezeki. Kita begitu banyak mensortir, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita anggap sebagai rezeki, karena itu tidak kita harapkan, karena itu tidak kita inginkan, karena itu tidak kita cari dan kita nanti. Padahal itu sudah kita jalani. Keberadaan kita, oksigen, napas, keberadaan kita yang sudah terjadi ini pun bagian dari rizki. Namun sayangnya begitu banyak rizki yang terlewat, dan salah satu rizki yang terlewat oleh kebanyakan orang adalah rizki kesadaran, rizki pemahaman, rizki kesadaran tentang sesuatu yang membuat kita tahu realitas sejati, yang membuat kita mengenali hakikat realitas yang sebenarnya. Itulah rezeki yang terbesar. Maka dari itu, kalau kita berbicara rezeki, jangan sekali-kali kita membatasi rezeki pada hal-hal yang hanya karena kita menginginkannya kita sebut rezeki. Yang karena kita terkungkung dalam dunia materi, kita membatasi rezeki itu pada hal-hal yang bersifat kuantitatif, yang konkret, yang terbatas, yang terjamah, yang terindrakan, yang dirasakan. Dan kita menghindari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, seolah itu bukan rezeki. Kita menghindari segala sesuatu yang kita anggap menjauhkan kita dari kenyamanan, keamanan, kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan. Semuanya itu dimaknai hanya terbatas pada
realitas yang bendawi, yang konkret, yang terbatas, yang material. Dan karena itu kita tidak akan bisa memahami kalau kita tidak memiliki kesadaran tentang realitas sejati. Maka kita mungkin termasuk orang-orang yang tidak bisa mensyukuri arti duka, tidak bisa menikmati arti luka sebagaimana tadi yang disampaikan dalam prosa. Bagaimana kita menikmati luka, bagaimana kita menikmati derita, bagaimana kita memperingati, mengagungkan, mengenang sebuah penderitaan. Derita bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh orang. Orang menginginkan kemenangan, kesuksesan, kekuatan, kedikdayaan, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, kemantapan. Itu semuanya adalah hal-hal yang merupakan tujuan dari kebanyakan manusia. Wajar. Dan menghindari segala sesuatu yang intinya, yang ujung-ujungnya adalah ketiadaan, kemusnahan. Makanya orang resah bila didiagnosis sakit, bukan karena sakitnya, tapi ujung-ujungnya adalah the end of life. Ujung-ujungnya adalah kematian. Dan karena tidak memahami bahwa ada realitas sejati di balik kematian itu, orang cemas, orang melakukan segala sesuatu untuk menghindari itu, karena tidak ada kehidupan di balik itu. Tidak ada realitas, tidak ada eksistensi selain yang terindrakan, selain yang ditangkap oleh mata, selain yang ditangkap oleh telinga, oleh hidung, oleh lidah, oleh semua sarana sensorik dalam tubuh kita. Kebanyakan orang menganggapnya bukanlah realitas. Realitas dapat dijamah, dipegang, dimiliki, diklaim, disimpan, dipersiapkan. Dan karena itu orang bersaing, saling sikut untuk mendapatkan itu. Ketika sudah mendapatkannya, entah dengan menyenggol orang, entah dengan membuat orang lain menderita, entah dengan memanipulasi, ia sudah dianggap sebagai orang yang mencapai kesuksesan. Itulah makna kebahagiaan, itulah makna kehidupan. Sehingga kalau orang tidak sukses, berarti dia gagal. Gagal, rugi. Rugi adalah ketiadaan. Orang memahami begitu. Nah, bagaimana orang bisa berkumpul bukan untuk bersenang-senang? Bagaimana orang mendengarkan sesuatu memuji kekalahan, dalam tanda petik, darah, derita? Orang ingin terhibur, orang membayar bagaimana dia supaya mendapatkan kesenangan, menghibur dirinya dengan berbagai macam cara. Bahkan kalau itu harus membuat orang menderita. Makanya kita kadang-kadang bersyukur perlu tumbal. Ada orang tertabrak, kita baru terima kasih, alhamdulillah. Syukurnya perlu korban. Ada orang jatuh, alhamdulillah saya tidak jatuh. Mengapa? Karena syukurnya didorong oleh hal-hal yang sifatnya material dan itu kembali kepada kita. Nah, disitulah mengapa Al-Husain terlihat sebagai fenomena yang ironik menurut orang. Orang semua berjalan menuju kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, keamanan, kenyamanan. Ini justru menerjang itu. Dia keluar dari ruang, ia menerjang semua kenyamanan, dia singkirkan, ia jungkir balikkan semua standar-standar yang berlaku dalam kehidupan manusia pada umumnya. Inilah aral maut illa sa'adah. Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Wah, shock kita mungkin bisa melantunkannya, bisa mempuisikannya, menarasikannya. Tapi untuk memaknai, ini perlu software baru. Ini bukan sesuatu yang bisa kita pahami dengan begitu saja. Kalau menyebutkan premis-premis, pernyataan-pernyataan yang quote-quote kebijakan, kita bisa berbagi tentang kiat-kiat mencapai kesuksesan. Orang mau,
Tapi ketika ingin mendengarkan, aku tidak melihat kematian kecuali sebuah happiness. Apa ini maksudnya? Wal hayata ma'adh dhalimina illa barama. Dan hidup bersama orang-orang zalim, hidup dalam lingkungan yang korup adalah boring. Hidup tanpa batas, tanpa norma, tidak ada yang melarang. Mestinya kan enjoy, enak, nggak ada yang melarang, tidak ada norma, tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi justru itu adalah sesuatu yang membosankan. Tidak ada dialektika, tidak ada perlawanan, datar, flat, semuanya enak, aman, asik, lucu, senang, riang, gembira. Itu justru adalah kematian bagi Al-Husain. Makanya Karbala, Asyura tidak bisa dipahami dengan software recehan, nggak bisa. Ini harus ada sesuatu yang karena itu orang bisa duduk untuk mendengarkan duka. Orang bisa berebut tiket untuk melihat orang jingkrak-jingkrak dari luar negeri. Tapi orang pukul dada bisa orang berat. Menari-nari jingkrak-jingkrak seperti kera juga nggak ada masalah. Hebat, keren. Nggak paham apa yang dinyanyikan juga, yang penting keren. Orang bisa menangis mendengarkan kisah-kisah sinetron, jelas-jelas ngomong kosong, menangis dengan ingusnya sekalian. Tapi orang tersentuh, terenyuh, berempati, merasa masuk di dalam derita sebuah peristiwa kemanusiaan yang paling tragis yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Itu orang bisa sinis, bisa mencibir. Mengapa? Karena tidak punya softwarenya untuk memahami itu. Dia perlu melakukan lompatan, ia perlu kesadaran kuantum. Ia tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang umum dilakukan oleh orang dengan mindset benda, dengan dimensi-dimensi. Tidak bisa. Inilah aral maut. Aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Ya pantas saja bila orang tidak mau mengikutinya. Ini beda kamusnya, Bung. Ini beda softwarenya ini. Ini sesuatu yang lain. Dan karena itu orang tidak mengikutinya. Aktsaruhum lil haqqi karihun. Al-Quran begitu lihat, coba kita lihat dalam sejarah. Nabi itu kan sudah sangat perfect. Itu bahkan menurut orang-orang yang tidak meyakininya, tidak mengimaninya, tidak mengikutinya. Perfect man. Sebuah permata di tengah masyarakat yang anti moral dihadirkan supaya kelihatan kontrasnya, kelihatan dialektikanya, kelihatan perlawanannya dihadirkan di situ. Saat masyarakat memperlakukan perempuan itu maaf sebagai objek, dia jungkir balikan itu budaya. Dia berdiri justru untuk perempuan. Sesuatu ini revolusi bukan hanya dinarasikan, dia aktualkan sebagai sebuah perlawanan untuk menjungkir balikkan standar. Orang semuanya arogan bahwa kesombongan itu sebagai sebuah status. Dia justru menghancurkannya dengan kelembutan. Dia justru muncul dengan kerendahan hati. Dia justru memperlakukan orang itu sama. Dia justru jalan mengendap-endap agar orang tidak ada yang tahu bahwa sang pemimpin sedang berjalan menjaga mereka. Sesuatu yang berbeda. Semua juga tahu kan mestinya outputnya ajaran ini hadir dalam kehidupan masyarakatnya. Tapi tidak. Dengan semua kemuliaan itu ia diserang, ia diburu, ia bahkan mau dibunuh, ia dikucilkan, dipersekusi, ia diusir, ia dikejar, ia terlempar, ia lari,
ia menghindar, ia berhijrah, ia meninggalkan. Mana masyarakatnya? Masyarakatnya menerimanya sebagai insan bermoral, tapi ketika mengajarkan sebuah ajaran, ketika menyebarkan sebuah narasi yang menjungkir balikan kepentingan kekuasaan, tidak ada kompromi, dia pun menjadi target operasi. Itu yang dilakukan, dan itu mestinya hadir dalam perilaku masyarakat, tapi masyarakatnya tidak muncul. Mestinya agama ini dengan ajaran begitu perlunya merevisi agama-agama sebelumnya, ya kan begitu, menyempurnakan agama-agama sebelumnya kan. Mestinya hadir sebuah masyarakat yang lebih baik dari masyarakat sebelumnya kan, dan itu sudah ada. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aku jadikan kau sebagai umat yang moderat, umat yang proporsional, wasatan, litakunu syuhada 'alan nas. Ya, mestinya begitu. Mestinya ajaran ini jelas sehingga setiap orang bisa melakukan, menerapkan, melaksanakan tanpa bingung, tanpa gila, tanpa perselisihan. Nabi sini mengatakan agamanya begitu benderang, malamnya seperti siang, al-mahajjatul baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menolak agama ini kecuali memang dasarnya reservasi neraka, nawaitu jadi penghuni neraka. Begitu benderangnya. Mestinya, jangan lupa yang perlu stabil, mestinya begitu, begitu jelasnya, sehingga semuanya tercipta sebuah masyarakat ideal. Masyarakat ideal dengan otoritas yang jelas, dengan aturan yang jelas, dengan terapan-terapan yang benderang. Umatnya rapi, serapi nabinya, agamanya rapi, serapi ajarannya. Tapi kita dihadapkan pada fakta, nyaris tidak kita lihat itu. Sedemikian, sebagian mengatakan ini bagus, berbeda-beda bagus, berbeda bagus, tapi kalau berkonfrontasi tidak akan pernah bagus. Dengan semua alasannya, ada yang merasa ini, merasa begitu, ada yang jalannya ini, jalan itu, tanpa kita meratapi perbedaan-perbedaan. Faktanya, apa yang kita harapkan dari ajaran yang begitu dahsyat, faktanya itu tidak terlihat. Lihat saja, tanpa berapologi, tanpa berusaha untuk memperbaikinya, untuk menghapusnya, untuk berusaha untuk mencari pembenaran-pembenaran, faktanya itu tidak kita temukan. Iya, ajarannya begitu, nabinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Begitu banyak orang memuliakan nabi, hampir setiap hari ya diperingati kelahirannya, di kota-kota, di desa-desa, di lorong-lorong, di kampung-kampung, semua orang mendendangkan betapa mulianya nabi, Sayyidul Arabi wal Ajami, Sayyidul Thaqalain, Sayyidul Kaunaini wal Thaqalain. Begitu ya. Tunggu dulu, beberapa saat kemudian kita akan melihat, tidak terlalu jauh chapternya, chapter 2 dari kehidupannya yang kita lihat pembantaian, saksi-saksinya ada, pelakunya juga sama, orang-orangnya juga ada. Di generasi itu tidak terlalu jauh, tidak ada jeda waktu yang begitu lama, tapi tragis. Kakeknya tala'al badru alaina min thaniyat wada', semua orang membentuk barisan lorong untuk menyambut kedatangannya begitu meriah. Bagaimana dia melakukan penaklukan, pembersihan terhadap kota Makkah, pembebasan kota Makkah dari semua berhala-berhala, begitu kolosalnya ya pada masanya.
pada dia hidup, pada saat dia hidup. Tapi dalam waktu sekejap begitu berbalik, seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali, seolah-olah ini kisah baru, hidup baru. Itu yang terjadi. Apa? Karbala. Semua orang tahu, semua orang lihat. Apa yang terjadi? Tidak ada orang. Semua orang menutup pintu, menutup jendela, tutup telinga, tutup mata, tutup hati, tutup mulut, tutup apa semuanya. Kenapa? Karena dia menawarkan sesuatu yang tidak viral, tidak punya akseptabilitas, tidak punya elektabilitas, tidak menarik, tidak mempesona, menakutkan, mengajak sesuatu yang inilah aral maut. Aku tidak melihat kematian kecuali inilah aral maut illa sa'adah, kecuali kebahagiaan. Hah? Kebahagiaan? Rasanya agak susah dipahami kebahagiaan. Ternyata Islam itu tujuannya datang untuk membuka mata kita, untuk keluar dari ruang ini, untuk keluar dari benda ini, agar segala sesuatunya selesai. Kalau kita menerima agama ini tapi kita tetap terkungkung dalam ruang ini, kita tidak akan menerima Islam dalam hakikatnya. Yang kita rasakan hanya manfaatnya. Ya, kalau cocok kita terima, kalau aman oke, kalau berisiko no. Ya, kita hanya mendapatkan manfaatnya, tapi kita tidak benar-benar masuk di dalamnya. Karena itu kalau kita melihatnya, mungkin kita mengaguminya, mungkin kita berempati, tapi kita tidak akan pernah masuk di dalamnya. Karena resiko. Kita ini sampai belajar bagaimana menghindari resiko, ada ilmunya itu. Manajemen resiko, kalkulasi sampai sedetail. Nah, ini nyobek buku itu, bakar buku manajemen resiko, yang nggak ada dong. Ya pastilah, betul. Sehingga karena itu ini bukan persoalan Imam Hussein bersama keluarga dan para sahabatnya dibunuh saja, bukan persoalan pembantaian saja. Imam Hussein tidak hanya segera melawan Yazid, tapi memberikan sebuah pelajaran yang menggedor kesadaran. Ya, lu apa artinya? Ini lihat, aku melakukan ini karena apa? Sudah tidak ada cara lagi untuk menyadarkan. Tujuannya apa? Supaya kita langsung sadar bahwa ada kehidupan yang lebih mulia, ada realitas yang lebih sejati, ada sesuatu yang lebih mulia. Hanya karena kita tidak pernah merasakannya, hanya karena kita tidak pernah menjamahnya, tidak menginderakannya, sehingga kita pun tidak mau. Nah, dengan logika itulah orang meninggalkan Al-Husain. Tahu kalau ini manusia mulia, semuanya tahu bahwa dia adalah manifestasi Nabi. Ya, banyak orang tahu, tapi ini persoalannya, ini mindset. Orang tidak punya kesadaran tentang sesuatu di balik ruang ini. Dia tidak bisa memahami ada sesuatu yang tak terjangkau oleh inderanya. Ia tidak bisa memahami sesuatu yang tidak punya dimensi-dimensi kebendaannya. Karena itu hanya orang-orang yang mampu punya melompat dalam kesadaran kognitifnya, mampu menerjang batas-batas pencitraan-pencitraan bendawi inilah yang bisa merasakannya dan menemukan bahwa apa yang dilakukan Al-Husain adalah justru perjalanan menuju kehidupan. Baru kita kemudian menemukan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita tidak pahami. Jadi mengapa Al-Husain melakukan sebuah perlawanan? Bukan segera perlawanan sebagaimana perlawanan melawan penjahat, melawan penjajah. Itu sendiri sebuah kemuliaan. Tapi ada yang lebih besar dari itu. Sudah tidak bisa lagi penjelasan, tidak cukup. Sudah begitu jauh. Orang sudah mengabaikan apa yang dilakukan oleh Nabi
sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembuskan nafas terakhirnya di Hajjatul Wada', itu tanda-tanda sudah mulai muncul. Ya, tapi kalau cuma ceramah, penyampaian, tidak ada sesuatu yang akan mengabadi, tidak perlu didemonstrasikan secara revolusioner, agama ini habis. Harus ada yang melakukan itu, dan yang melakukan itu bukan orang lain. Yang melakukan itu ya harus dari didikan Nabi sendiri. Kalau Nabi katanya berhasil mendidik umatnya, iya, umatnya embrion dari mana? Umat pertama ya keluarganya dong. Sukses sebagai ulama, gagal sebagai pendidik keluarga, iya, enggak ada itu. Dia sukses mendidik umat, gagal mendidik keluarga. Dia sukses mencatat itu. Terus anaknya sendiri, cucunya sendiri gagal, bukan sukses. Sukses itu adalah orang yang paling dekat bersama dia. Sudah yang paling dekat sulit, orang yang jauh malah bisa dididik. Agak sulit kalkulasinya. Orang setiap hari mendengarkan wahyu, setiap hari melihat kemilau risalah, setiap hari mencium aroma semerbak sorga di rumahnya, detik per detik bersama Nabi. Lalu dia tidak bisa menjadi duplikat Nabi, tapi justru berhasil. Nabi itu mendidik yang di sana, yang ribuan mil, yang please jangan dicutikan logika. Karena itu Al-Husain perlu membuktikan Rasulullah berhasil mendidik umat, dan lebih penting dari itu berhasil menduplikasi dirinya dalam ruang yang paling privat, keluarganya. Makanya Al-Husain berkata, apabila agama ini menuntut tumbal, bukan orang lain, Muhammad Junior, Al-Husain yang harus muncul. Lau lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli faya suyuf. Al-Husain menganggap dirinya murah, tubuhnya tidak ada artinya untuk agama ini. Jangan lupa ya, kita menghormati Al-Husain bukan karena sosok Al-Husain. Kita ini bukan penggemar figur. Al-Husain mulia karena apa? Karena memuliakan Islam, karena mengorbankan dirinya untuk Rasulullah. Dan Rasulullah itu menjadi mulia karena membawa agama ini. Buat dulu baru begitu juga kepada Al-Husain. Kenapa Al-Husain begitu mulia? Karena ajaran. Baru kemudian kita mencari manifest dari ajaran itu. Jadi kalau kita bicara Al-Husain sudah wafat, sudah syahid, sudah mencapai derajatnya. Lalu kita, apa hubungannya dengan kita? Hubungannya dengan kita semangatnya, spiritnya, konsepnya, ajarannya, nilai-nilainya, Husainismenya, Husainitasnya, konsep kehusainanan itu. Yang karena itu kita rela untuk berbeda dengan kebanyakan orang. Kumpul untuk meratap, kumpul untuk menangis, kumpul untuk mengenang, kumpul untuk menikmati derita, kumpul untuk memuliakan luka, kumpul untuk merasakan penderitaan. Agar apa? Agar tangguh. Kita sudah punya contoh-contoh dalam ketangguhan. Tidak ada baper, tidak ada orang kalah derita di jalan ini kemudian kita menyalahkan orang lain yang mengajak kita berada di jalan ini. Anda tidak bisa minta ganti rugi kepada siapapun. Anda memilih, tidak ada yang menyuruh Anda masuk dan tidak ada yang melarang Anda untuk keluar. Al-Imam Husain malam terakhir, silakan Anda punya kepatuhan, tapi kepatuhan bukan karena didoktrin, kepatuhan karena rasa tanggung jawab dan kesadaran. Masih ada jalan, masih aman, silakan. Yang mencari kesuksesan benda, yang menganggap kehidupan hanya receh-receh, jalan panjang, silahkan ya. Jadi tegaskan bahwa kepatuhan itu bukan karena doktrin ditakut-takuti, tapi benar-benar bahwa itu adalah yang menyempurnakan kita, bahwa itulah yang membebaskan kita, itulah yang memerdekakan kita. Dan karena itu pilihan kita. Ketika itu menjadi pilihan kita, terima resikonya, nikmati deritanya, nikmati lukanya.
Karena itu sepadan dengan kemuliaan. Nah, dengan semangat Asyura itulah, dengan semangat malam-malam Muharram, mestinya kita dengan semua derita yang kita alami, dengan masalah-masalah kita pribadi, dengan masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi, dengan masalah-masalah sosial, tekanan, intimidasi dan lain sebagainya yang berefek terhadap kehidupan kita, terhadap makan kita, terhadap ketenangan kita, mestinya everything is okay. Jangan mengeluh, jangan saling menyalahkan, saling memperkuat. Atom itu kecil, justru karena kecilnya ya kuat. Inilah yang disebut dengan kesadaran, lompatan kesadaran, agar kita lewati persoalan-persoalan tak penting. Karena itu di luar akademik Karbala, itu di luar. Itu biarkan orang yang hiruk pikuk memutari Ka'bah, sementara Ka'bah yang hidup, the living Ka'bah. Husainun minni wa ana min Husain. Itu bukan memuji, itu penegasan tentang otoritas, bukan segera puji-pujian. Ini Nabi tidak merasa perlu memuji, Al Husain juga tidak merasa perlu dipuji. Puji itu tidak ada manfaatnya. Pujian adalah ujian. Makin Anda dipuji, makin Anda dibebani untuk bisa mempertahankan ujian itu dengan segala macam cara. Karena itu Nabi tidak pernah memuji, tapi menegaskan otoritas. Semua yang kita pahami sebagai pujian Nabi kepada Imam Ali, kepada Ahlul Bait, bukan pujian, tapi penegasan akan otoritas, penegasan tentang jalan dan beban yang harus dipilih, yang harus dipikul dengan penuh kesadaran. Baru kemudian kita bisa memahami terma-terma yang disampaikan oleh Ahlul Bait. Kita bisa memahami kata demi kata yang kadang dengan akal kita tidak bisa menangkap. Ya, coba kalau kita perhatikan doa Kumail, doa-doa yang ada itu beda dengan doa-doa yang pernah kita lontarkan seolah kita cuma minta, seperti order gitu. Nah, kita melakukan sesuatu yang begitu besarnya derita, tapi karena sudah biasa kita baca tanpa perenungan, tanpa kesadaran kuantum itu, klise, seolah-olah kalimat saja yang dibaca. Bayangkan Imam Ali membacanya dengan duka. Al-Husain berkata, kalau semua kezaliman orang itu dibalas, kita sakit hati, kita dizalimi, hak kita diambil, uang kita dirampas, kita ditipu, itu semuanya dibalas di dunia ini, lalu buat apa surga? Lalu apa arti ketabahan? Apa arti kesabaran? Kata Al-Husain, Anda dizalimi, Anda berikhtiar untuk melakukan pembalasan, tapi kalau tidak mampu, jangan khawatir. Itulah mana kesabaran. Kalau semua kebaikan kita kemudian dengan berdoa, dengan sholat malam, dengan berbuat baik, kita ingin mendapatkan imbalannya instan di dunia ini, lah buat apa surga? Mungkin kita termasuk orang yang tidak bahagia. Ya, Imam Husain kalah kok, kalah menurut standar receh ini, kalah. Diinjak-injak puluhan kaki kuda kok, dipenggal kepalanya, dibuat main bola, oper-operan antara Samar bin Jausan dengan pasukannya, junjung-junjung pasukannya orang dengan tabuhan-tabuhan disambut. Kalah, dan kalah itu mati itu konyol itu tidak aman, jauh dari sejahtera, jauh. Oh iya, itu panjang kitabnya itu. Tapi itu semua dijungkir balik. Mengapa? Memang tidak bisa dipahami tanpa sebuah kesadaran kuantum tadi, tanpa sebuah lompatan untuk memahami segala sesuatu. Segalanya tidak harus dengan benda, dengan kuantitas, dengan pendekatan-pendekatan material. Ini bukan objek-objek konkret yang tunduk pada observasi empirik. Ini sesuatu yang lain, yang kalau kita tidak mendapatkannya, tidak akan muncul iman, ya, tidak akan muncul iman. Iman itu apa?
Iman itu bahasanya nggak perlu dipersulit. Trust. Anda naik pesawat, Anda menyerahkan nyawa Anda yang boleh jadi tidak kembali. Iya. Kenapa Anda naik pesawat? Karena Anda punya trust. Artinya trust apa? Nurut. Trust melahirkan patuh. Bagaimana muncul trust? Thinking, berpikir, pengetahuan. Untuk muncul berpikir secara logis, muncul pengetahuan, knowledge, muncul trust. Setelah trust, do it. Lakukan. Jangan tanya lagi, Anda sudah di pesawat, Anda tanya ijazah paspornya, ijazah terbangnya dari mana. Pastikan dulu sebelum naik. Kita berada di dalamnya, kita trust. Nah, kita ini sudah trust mestinya. Dan karena mestinya sudah trust, mestinya sudah tidak ada lagi fakta-fakta yang selama ini kita lakukan. Tapi kenapa ada trust tapi faktanya kita seperti masih menimbang-nimbang? Mungkin kita tidak benar-benar punya knowledge, kita tidak punya lompatan kesadaran itu, sehingga tidak muncul trust sebagaimana mestinya. Nah, menghadiri malam-malam Asyura itu bukan sekedar mendengarkan ceramah, tapi kita belajar untuk mengambil hikmah, lompatan-lompatan, agar kita menganggap semua masalah itu menjadi kecil, agar derita itu ternyata nikmat. Derita adalah nikmat. Karena Imam Husain sudah melakukan itu. Perlunya melakukan itu apa? Agar menjadi model, contoh, parameter. Itu sumber self healing. Anda tidak perlu diajari orang untuk itu. Dia adalah sumber energi, optimisme. Itu yang buat Anda tangguh. Bayangkan, para ibu bisa niru bagaimana seorang Zainab, Sayyidah Zainab, mengangkat anaknya yang masih lucu, bayi masih lucu, masih merah, berlumur darah. Kalau kita kan dibedai sampai miring-miring, ini dibedai dengan darah, lalu mengangkat tangannya ke langit. Allahumma taqabbal hadzal qalil minal qurban. Ya Allah, terima ini bingkisan kecil. Itu kalau enggak punya software yang super, enggak bisa ngomong gitu. Artinya anak bukan milik kita, lahir dari kita tapi bukan milik kita, milik Allah. Dan karena itu Imam Husain semuanya dikorbankan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Ingat ya, aku korbankan semuanya yang ada dalam standar manusia, aku lakukan semuanya agar ada yang mengingat, agar ada nalar-nalar yang masih bugar menangkap itu, menembus lorong-lorong waktu, mengiang-iang dalam sanubari generasi demi generasi. Dan karena itu kita peringati, sedikit maupun banyak, nggak ada urusan. Makin sedikit makin kuat, makin tangguh. Dan kita adalah orang yang bersyukur. Syukur apa? Syukur punya kesadaran. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Begitu sedikit orang yang bersyukur. Bukan syukur dapat makanan, syukur mobil, syukur punya semen, punya kusen, punya syukur kesadaran. Mencukuri kesadaran tidak bisa dibeli di toko, tidak bisa dikuantifikasi dengan obligasi, tidak ada nilainya di pasar saham. Saham akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan karena itu kita ngambil air, ngambil spirit, ngambil energinya dalam setiap Asyura ini. Tujuannya untuk setahun, bila perlu untuk sepanjang waktu. Ya karena kapasitas kita rendah, ya kita rechargingnya per tahun. Ada orang-orang tertentu yang sudah selesai, dia hanya justru untuk memperbanyak. Kalau kita sudah empty ini, naik lagi. Orang-orang lain sudah ditambah, dia mengalami perfeksi, sehingga terlihat setiap tahun indikasinya dia sudah menjadi manusia lain dalam bersikap, dalam berbicara, dalam mengatasi masalah. Semuanya menjadi bagian dari Karbala. Kullu yaumin Asyura itu artinya
Ya semuanya adalah perlawanan. Tidak ada hari tanpa perlawanan terhadap kezaliman, termasuk kezaliman dalam diri kita. Setiap hari adalah Karbala. Artinya tidak ada ruang dan waktu kecuali di situ ada perlawanan terhadap kezaliman. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jadi kita berbuat baik tujuannya dengan kesadaran lintas benda, kesadaran di luar ruang. Inilah kesadaran metafisika, di mana segala sesuatunya memiliki esensi yang berbeda. Kata yang kita gunakan sama, tapi maknanya berbeda. Beda dengan orang yang sekedar menyebut Al-Husain dengan orang yang memang hidup. Karena kita tidak perlu menghidupkan Asyura, justru kita menghidupkan diri kita dengan Asyura, menghidupkan malam-malam Asyura, menghidupkan diri kita dalam malam Asyura. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah energi Karbala, energi Asyura, dan makin tangguh, makin tidak kecil hati melihat jumlah, melihat persoalan-persoalan hidup kita yang sebetulnya kalau dibanding dengan apa yang dialami Al-Husain kecil. Kita bukan orang-orang manja, kita adalah generasi yang akan menyusul kafilah Al-Husain, yaitu generasi yang menyambut manifestasi dari Al-Husain. Bukti bahwa agama ini tidak hanya faktanya yang terjadi, tapi mestinya yang terjadi. Menganut agama ini bukan hanya karena faktanya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi menganut agama ini karena harapan, karena penantian, karena keyakinan akan janji Allah, liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Sekian wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.